Nah, ini tentang kesulitan bernafas atau difficulty breathing. Jadi sesak nafas itu yang terjadi itu sebenarnya ini jalannya dari, jadi bronchiolusnya ini bengkaknya ini karena ada cairan yang berlebihan di sini atau phlegm atau dahak. Ini memenuhi di sini. Kalau ini alveolus tadi. Jadi udaranya itu sulit untuk masuk ke alveolus untuk ditukar dengan pertukaran antara oksigen dan CO2-nya terhambat karena sini jalannya yang ada lendir-lendirnya. Nah, ini penggunaan kalau di ilmu kedokteran barat, penggunaan inhaler ini, obat asma ini masuk itu untuk melonggarkan ini open airway, untuk membuka jalan nafas ini agar bisa masuk ke sini. Nah, ini kalau yang penelitian saya selama ini, kita mengganti ini dengan aromaterapi, dengan herbal-herbal yang aromatik, yang minyak yang diambil, minyak asiri yang diambil dari herbal yang sifatnya pedas, hangat atau pedas dingin. Pedas itu fungsinya melonggarkan atau menyebarkan energi pada lung atau paru-paru ini. Jadi begitu minyak asiri itu masuk, ya ini sifatnya seperti ini. Dia bisa melonggarkan atau sifat pedas itu tadi kan menyebarkan. Jadi umpama di sini itu ada lendir-lendir, dia bisa menyebar, bisa diurai dengan sifat pedasnya itu tadi. Dan jika lendir itu bersifat dingin dengan sifat pedas hangat atau pedas panas, dia akan, dinginnya itu kalau hilang, dia sudah akan kembali normal lagi keadaannya. Diserap tubuh dengan baik, terus tidak membengkak lagi. Minimal dengan hangat itu tadi, angin dinginnya akan terusir keluar. Dengan angin dingin terusir keluar, otomatis kalau penyebab sudah tidak ada, maka itu disebut sembuh gitu. Kalau herbal, yang menjadi penyebab dari kesulitan bernafas atau pembengkakan atau penyempitan ini karena dahak itu tadi, dahaknya bersifat panas, yaitu serangan angin panas atau ada paru-paru panas. Nah, itu pakainya essential oil yang bersifat pedas dan dingin. Pedas dan dingin itu bisa dengan minyak mint, bohe tulisannya kalau di herbal Cina, bohe atau pohe atau daun mint. Nah, itu atau dengan kalau eukaliptus itu cenderung agak hangat seperti minyak kayu putih. Minyak kayu putih itu cajuput oil. Nah, itu bisa kita atau minyak kapak itu bisa. Minyak kapak dikasihkan kalau kita nggak punya alat nebulizer, kita pakai kapas atau tisu, kita teteskan minyak kapak atau minyak mungkin aromaterapi yang dijual di pasaran, mungkin Safe Care, Fresh Care, itu kita masukkan, kita teteskan atau kita basahi tisu, lalu kita hirup sedalam-dalamnya masuk sampai ke paru-paru sini, bisa membuka airway-nya, membuka jalan udaranya. Nih, melonggarkan dan bisa untuk mengurai dahak. Jika memang dahaknya hangat, berarti kita cari yang bersifat dingin. Kalau dahaknya dingin, kita cari herbal yang bersifat hangat. Cuma seperti itu. Mungkin ada minyak esensial jahe, itu bisa dipakai. Itu sifatnya pedas hangat. Makanya ada yang di
orang tua kita dulu itu air panas mendidih itu ditetesi minyak kayu putih, kita hirup. Nah itu juga bisa, tetapi itu kadang bisa ampek karena ada air yang kita hirup ikut kan kelembapannya. Jadi yang paling mudah itu sebenarnya itu tadi, tisu atau kapas, kita tetesi minyak esensial itu dan kita hirup. Nah fungsinya seperti ini gitu loh. Ini kalau asma seperti ini ya. Nah ini normalnya paru-paru atau bronkiolus itu seperti ini, lebar seperti ini. Kalau yang ini ekses mukus, terlalu banyaknya dahak, seputum atau lendir, jadi menjadi seperti ini, kecil jalannya. Tuh. Nah kalau ini pneumonia yang sekarang kita COVID-19 itu arahnya menyerangnya seperti serangan pneumonia ini. Jadi yang diserang ini alveolusnya, yang mengandung cairan dahaknya itu ada di alveoli ini. Makanya cenderung gagal nafas itu karena tempat pertukaran O2 dan CO2 ini seperti ini keadaannya. Bedanya dengan yang sesak nafasnya asma itu tadi kan di jalannya sini yang cabang-cabang. Kalau yang ini langsung to the point, alveolinya, alveolusnya. Nah ini fluid, ada cairan ini. Bronkiolusnya juga terjadi peradangan karena memang ada serangan panas kan, jadi meradang. Nah ini alveolusnya seperti ini keadaannya. Ini juga sama keadaan pneumonia. Nah untuk pneumonia ini ya seperti kita perlakukan juga seperti itu. Kita pakai pernafasan yang pakai essential oil itu. Terus untuk mempercepat dahak, kita bisa dada kita ini kita kasih bobokan garam atau kalau ada mangsiau namanya natrium sulfas semacam garam tapi masuk ke herbalnya Cina. Ini kita blok-blok di area dada atau hidung atau leher atau punggung. Itu fungsi dari mangsiau atau garam itu ada mengencerkan ini atau kalau dia lengket atau menggumpal dia bisa mencair. Plus kita tambahkan herbal-herbal yang memang untuk mengusir patogen. Patogennya kan ini sebenarnya kan terjadi seperti ini karena patogen, makanya patogennya yang kita usir. Patogennya apa? Nah biasanya COVID-19 itu patogennya adalah panas, lembab panas. Nah itu yang kita, ini kan kelembapan ini, cairan ini ada lembabnya. Berarti kita kasih herbal-herbal yang mengusir lembab, mengusir dahak, mengusir panas. Nah itu yang mengusir panas di paru-paru itu kalau di Indonesia bisa pakai selaginella itu cakar ayam. Terus bisa mengusir panas dan radang itu bisa semacam ya sambiloto atau cacing itu bisa. Temulawak itu termasuk untuk membuang lembab kalau di herbal Indonesia. Juga mengurangi panas juga. Bisa pakai daun sendok, bisa daun sendok itu membuang lembab. Bisa pakai alang-alang atau dicampur semuanya. Bisa tambahkan daun mint untuk mengusir panas dari luarnya. Sangyek atau daun murbei itu juga seperti daun mint sifatnya mengusir patogen dari luar. Jangan malah dikasih jahe ya, karena kalau COVID-19 itu sifatnya panas,
jangan dikasih jahe kencur, terus serai, kayu manis, itu malah tambah panas di dalamnya, nanti malah tambah sesek, tambah banyak cairannya, karena cairannya bersifat panas, ditambahi panas tambah panas. Jadi harus yang bersifat dingin, pedas, dan sangat mendinginkan di dalam. Tuh.